Halo para pengangguran di seluruh dunia, apa kabarnya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya karena sudah klik video ini. Selamat datang di PNJ Sinopsis dan kembali lagi bersama makhluk dan rupa yang sama yaitu saya, Panji ya. Oke, di kesempatan kali ini tim PNJ Sinopsis yang anggotanya saya sendiri sih telah merangkum sebuah fenomena yang disebut dengan 27 Club. Meskipun sudah banyak dibahas di channel lain, tapi ya karena di PNJ Sinopsis ini miskin ide konten ya. Jadi ya sudah gaskeun we ya. Nah, 27 Club ini merupakan sebuah istilah atau daftar tidak resmi yang merujuk kepada para selebriti atau public figure yang kebanyakannya musisi rock and roll yang mana semua anggotanya ini meninggal pada usia 27 tahun. Makanya disebut 27 Club ya. Motif atau penyebab kematian mereka biasanya tidak jauh berbeda. Dimulai dari penggunaan narkoba dan alkohol yang berlebihan, kecelakaan, kekerasan, dan bahkan sampai bunuh diri. Nah, dari penyebab itulah para penggemar atau media memunculkan beberapa teori konspirasi, yaitu salah satunya adalah bahwa sebetulnya mereka telah dibunuh oleh pihak-pihak tertentu karena tidak puas atau tidak suka akan pengaruh musik mereka yang begitu masif. Atau mungkin dikarenakan musik mereka mengandung sebuah kebenaran dan untuk menutupi kebenaran tersebut direkayasalah penyebab kematian para musisi tadi sehingga para penggemarnya tidak akan aware atau sadar gitu. Nah, anggota 27 Club ini cukup banyak yang mana menurut Wikipedia sekitar 70 orang. Jadi untuk kedepannya ya saya hanya akan menyebutkan beberapa di antaranya dan mungkin sedikit ringkasan biografinya juga. Tapi bisa sih sebetulnya 70 orang gitu ya disebutin satu-satu. Cuman kemungkinan besar selesai video saya akan kejang-kejang dan dilarikan ke UGD. Capek anjing itu mah nyawa 70 orang bro. Nah, siapa saja anggotanya dan mengapa meninggal di usia 27? Ada apa dengan usia 27 ini? Mari kita simak selengkapnya di PNJ Sinopsis. Fenomena 27 Club telah menjadi subjek budaya populer, jurnalisme selebriti, dan pengetahuan industri hiburan sejak akhir tahun 1960-an. Ketika beberapa bintang rock terkemuka meninggal pada usia 27 tahun. Memang disebut club, akan tetapi para public figure yang meninggal tersebut tidak mengklaim ataupun meresmikan pembentukannya. Namun, para fans atau medialah yang menyebut para musisi yang terkenal itu sebagai anggota. Di sisi lain, klub ini juga kadang-kadang disebut dengan Forever 27 Club. Fans dan para penganut teori konspirasi percaya bahwa sejumlah besar kematian musisi rock and roll di usia 27 bukan hanya kebetulan semata. Para penggemar dan penganut teori konspirasi meyakini bahwa 27 adalah usia terkutuk, usia di mana musisi berpengaruh dan terkenal paling beresiko meninggal. 27 Club baru diciptakan setelah kematian dari seorang vokalis sekaligus gitaris dari band Nirvana yaitu Kurt Cobain ya pada tahun 1994 ketika para penggemar musik rock menyadari adanya suatu kebetulan yang tidak dapat dijelaskan. Persamaannya adalah sebagian besar penyanyi rock sepertinya meninggal saat mendekati usia 27 tahun. Namun beberapa media telah menggunakan istilah tersebut pada tahun 1969 ketika seorang gitaris dari band The Rolling Stones yaitu Brian Jones ya meninggal dunia. Dia adalah bintang rock pertama dari 4 bintang rock yang meninggal pada usia 27 antara tahun 1969 dan 1971, di mana yang lainnya adalah Jimi Hendrix, Janis Joplin, dan Jim Morrison. Keempat kematian ini sempat menjadi headline juga sempat mengejutkan dunia karena harus meninggal di saat puncak karir mereka. Beberapa penggemar bahkan berspekulasi bahwa seorang Kurt Cobain sengaja mengatur kematiannya untuk bergabung dengan klub atau untuk mencapai ketenaran dan menjadi seorang musisi legenda. Nah, siapa saja anggotanya dan bagaimana mereka meninggal? Berikut sedikit ulasannya.
Pertama ada Brian Jones. Brian Jones yang lahir pada 28 Februari 1942 merupakan sosok musisi yang memiliki peran sentral dalam perkembangan sejarah musik rock. Sebagai pendiri dan gitaris utama band legendaris The Rolling Stones, Jones turut mengubah sejarah musik pada dekade 1960-an. Sebagai salah satu pendiri The Rolling Stones, yaitu pada tahun 1962, sejak awal Jones memainkan peran kunci dalam membentuk identitas grup musik ini. Gaya bermain gitarnya yang eksperimental dan kreatif membantu mengukir suara khas The Rolling Stones yang dipengaruhi oleh genre blues. Jones juga terlibat dalam penulisan lagu dan aransemen yang mana memberikan dimensi tambahan dalam nuansa lagu-lagunya. Namun seiring berjalannya waktu, hubungannya dengan anggota band terutama dengan si vokalis yaitu Mick Jagger dan gitarisnya yaitu Keith Richards semakin memburuk. Perbedaan kreatif dan konflik pribadi membuatnya semakin terpinggirkan di dalam kontribusi band. Selain itu, Jones juga dikenal sebagai sosok yang flamboyan dan eksentrik di luar panggung. Kehidupan pribadinya yang penuh kontroversi dan pengaruhnya terhadap mode serta gaya hidup pada masa itu membuktikan bahwa ia tidak hanya seorang musisi tapi juga ikon budaya. Lalu singkat cerita pada tahun 1969 situasi di dalam band semakin tidak stabil. Brian Jones menghadapi masalah hukum dan masalah kesehatan akibat penggunaan narkoba. Yang mana hal tersebut mengiringnya kepada konflik internal di dalam band sehingga akhirnya pada bulan Juni 1969 Jones pun dipecat dari The Rolling Stones. Namun tragisnya hanya berselang 1 bulan dari pemecatannya, tepatnya pada 3 Juli 1969 Brian Jones ditemukan tewas tenggelam di kolam renangnya. Dan dari kematiannya tersebut menimbulkan kontroversi juga teori yang menyimpulkan bahwa Jones meninggal bukan karena tenggelam, akan tetapi ada indikasi motif pembunuhan karena adanya konflik dengan orang-orang di sekitarnya. Namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan dengan konkret karena kurangnya bukti kuat yang bisa mendukung teori ini, sehingga pada akhirnya kematian seorang Brian Jones masih menjadi misteri hingga saat ini. Puncak awal karir seorang Jimi Hendrix terjadi ketika dia pindah ke London pada tahun 1966 dan membentuk band yang dinamai dengan The Jimi Hendrix Experience bersama basis Noel Redding dan drummernya yaitu Mitch Mitchell Mereka segera merilis album debutnya yang dinamai dengan Are You Experienced yang dirilis pada tahun 1967 dan menjadi sukses besar serta memperkenalkan dunia pada suara revolusioner seorang Jimi Hendrix. Salah satu ciri khas Jimi Hendrix adalah permainan gitarnya yang inovatif, di mana dia menggabungkan teknik-teknik unik pada masa itu seperti bending string jadi si senar gitarnya itu di bend gitu atau ditarik gitu Kalau kalian suka main gitar pasti paham lah Kemudian penggunaan wah-wah pedal yang dipadukan dengan distorsi. Jadi wah-wah pedal itu kayak semacam efek gitar terus ngehasilin kayak suara wow gitu. Aduh, agak susah juga kalau jelasin Pokoknya kalau biar lebih jelas gitu dengerin aja lagu-lagu dari Jimi Hendrix Nah, Jimi Hendrix ini menciptakan suara gitar yang belum pernah terdengar sebelumnya sehingga ia pun menjadi inspirasi bagi banyak pemain gitar dunia hingga saat ini. Namun sayang, karena adanya perbedaan kreatif dan masalah manajemen menyebabkan pembubaran The Jimi Hendrix Experience yang terjadi pada tahun 1969. Kemudian kerumitan kehidupan pribadi seorang Jimi Hendrix juga bertambah, di mana dia harus berjuang dengan kecanduan narkobanya yang secara negatif mempengaruhi kesehatan juga kreativitasnya. Sehingga akhirnya pada 18 September 1970 Jimi Hendrix dinyatakan meninggal akibat overdosis obat-obatan. Namun kematiannya tersebut meninggalkan teori yang cukup kontroversial, di mana ada yang berpendapat bahwa kematiannya kemungkinan ada campur tangan oleh pihak manajemen atau pihak label rekaman terkait dengan sengketa kontrak. Lalu ada juga teori yang menyatakan bahwa kematian Jimi Hendrix disangkut pautkan dengan CIA, Badan Intelijen Amerika, terkait dengan karya-karya Jimi Hendrix yang mengandung pesan politik. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikonfirmasi karena otopsi resmi menyatakan bahwa ia meninggal akibat overdosis.
Janis Joplin adalah seorang penyanyi dan penulis wanita lagu rock Amerika yang dikenal karena suaranya yang kuat, ekspresif, dan emosional. Joplin menjadi terkenal pada era 1960-an di mana karirnya meroket dengan band Big Brother and the Holding Company, dan album yang dirilis pada tahun 1968 yang diberi nama Cheap Thrills menjadi sangat sukses. Setelah itu Joplin melanjutkan karir solo dan merilis album I Got Them All Cosmic Blues Again Mama pada 1969. Namun sayangnya pada tanggal 4 Oktober 1970 dia ditemukan tewas di sebuah hotel di Hollywood, California, di mana ia dinyatakan meninggal akibat overdosis heroin. Dengan meninggalnya di usia 27 tahun, ia pun dimasukkan ke dalam list 27 Club, dan meskipun hidupnya singkat, warisan seni dan kontribusinya terhadap dunia musik terus dihargai hingga hari ini. Selanjutnya ada Jim Morrison yang mungkin kalian sudah banyak tahu ya, merupakan frontman dari band The Doors, di mana si Jim Morrison ini dikenal dengan sosok yang misterius dalam kehidupan pribadinya, akan tetapi di saat yang bersamaan ketika ia berada di panggung berubah menjadi sosok yang eksentrik, provokatif, dan kontroversial. Selain itu, ia juga pernah terlibat dalam kasus pelecehan seksual dan juga tindakan amoral di atas panggung yang tentunya menambah keeksentrikan seorang Jim Morrison. Dan pada 3 Juli 1971, ia ditemukan meninggal oleh pacarnya di apartemen milik mereka dengan keadaan mulut Jim Morrison yang berbusa di dalam bak kamar mandinya. Pihak berwenang menyatakan bahwa Jim Morrison meninggal akibat serangan jantung atau kemungkinan akibat overdosis narkoba. Namun hal ini menjadi suatu keputusan atau diagnosa yang terkesannya terburu-buru karena pihak berwajib tidak melakukan otopsi yang lebih lanjut. Di sisi lain, saat pemakamannya juga hanya dihadiri oleh anggota keluarga dan beberapa teman dekat, sehingga dari penyebab-penyebab itulah menimbulkan teori-teori liar, di mana salah satunya yaitu ada yang berpendapat bahwa Jim Morrison sengaja atau memasukkan kematiannya kemudian mengganti identitasnya untuk menghindari ketenaran dan juga masalah hukum yang ia hadapi saat itu. Spekulasi lain ada yang mengatakan bahwa Jim Morrison telah melakukan ritual kematian di mana ia mengorbankan dirinya sendiri dengan tujuan tertentu, atau yang saya sederhanakan kalimatnya menjadi sebuah praktik okultisme ya. Dan hal ini didukung oleh kepribadian seorang Jim Morrison yang filosofis dan juga minatnya terhadap hal-hal yang berbau spiritual. Namun tentu saja teori-teori ini hanya merupakan sebuah pendapat saja karena lagi-lagi tidak adanya bukti yang konkret. So-called 27 Club. It's a name for a group of musicians who all died at the age of 27. So Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, and Amy Winehouse are just a few of the iconic musicians who helped define rock and roll before taking their own lives at 27 years old. Nah, untuk selanjutnya saya akan persingkat saja penjelasannya selain karena listnya mencapai puluhan, jadi takut nanti durasinya akan terlalu panjang bro. Dan seperti yang sudah saya bilang di awal, saya tidak mau kejang-kejang dan dilarikan ke UGD bro, jadi akan saya persingkat saja, oke? Nah, selebriti paling terkenal lain yang masuk ke dalam 27 Club yaitu ada Kurt Cobain dari band Nirvana, di mana lagu-lagunya yang terkenal dengan liriknya yang provokatif ya. Salah satunya lagu yang berjudul Rape Me, di mana lagu tersebut pernah dicekal dan menjadi sebuah kontroversi. Bisa kalian Google juga ke liriknya kayak gimana ya. Namun Kurt Cobain sempat menyanggah bahwa makna dari lirik lagu tersebut adalah sebuah kiasan yang merupakan ungkapan ketidakpuasannya terhadap pencitraan dirinya oleh media, di mana ia kehilangan kontrol atas apa yang seharusnya ditampilkan atau yang ditonjolkan. Yang mana seharusnya ditonjolkan itu bakat, nah media malah menggambarkan si Kurt ini sebagai seorang rebellious dan juga seorang yang tidak beradab gitu. Nah, Kurt Cobain ini meninggal pada tanggal 5 April 1994. Dia dinyatakan meninggal akibat bunuh diri dengan menggunakan senjata api yang dilakukannya di rumahnya di Seattle, Amerika Serikat. Dan tentu saja kematiannya tersebut meninggalkan beberapa teori, yaitu salah satunya kematian Cobain disangkut pautkan dengan istrinya yaitu Courtney Love yang sampai saat ini masih hidup orangnya ya, di mana diduga Courtney ini adalah penyebab langsung kematian seorang Cobain. Namun meskipun klaim ini populer dan banyak dibicarakan, akan tetapi sayangnya tidak ada data yang dapat diverifikasi lebih lanjut. Next ada Amy Winehouse, seorang penyanyi dan penulis lagu wanita asal Inggris, di mana albumnya yang diberi nama Back to Black sempat memenangkan
memenangkan penghargaan di ajang Grammy Awards pada tahun 2008 dan di albumnya tersebut ia memenangkan beberapa penghargaan yaitu Record of the Year, Album of the Year, dan juga Song of the Year. Amy Winehouse telah lama berjuang melawan kecanduan alkohol dan narkoba sehingga mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya. Ia pun sempat menjalani perawatan rehabilitasi selama bertahun-tahun. Kehidupan pribadinya juga sering terekspos oleh media dan menjadi konsumsi publik sehingga masalah ini diduga membawanya kepada sebuah konflik dengan konspirasi industri musik. Dan akhirnya pada tanggal 23 Juli 2011, Amy Winehouse meninggal dengan hasil otopsi yang menyatakan bahwa kadar atau tingkat alkohol di tubuhnya sangat tinggi yang menyebabkan ia menjadi keracunan. Oke, yang terakhir salah satu selebriti yang masuk ke dalam list 27 Club tidak melulu artis asal Amerika atau Inggris ya, yaitu seorang public figure sekaligus idol asal Korea Selatan yang bernama Kim Jong Hyun. Ingat, Kim Jong Hyun ya, bukan Kim Jong Un. Karena kalau dia mah beda cerita bro. Kalau saya nyebutin dia meninggal, bisa-bisa rumah saya dinuklir ya. Mengerikan dinuklir. Nah, Kim Jong Hyun adalah seorang anggota boyband dari grup SHINee. Jong Hyun nama panggungnya juga seorang penulis lagu dan sempat berkarir sebagai solo artis maupun aktor. Ia dinyatakan meninggal bunuh diri pada tanggal 18 Desember 2017 di sebuah apartemen sewaan di Seoul akibat menghirup karbon monoksida, sebuah kandungan udara beracun yang dihasilkan dari pembakaran briket batu bara yang Jong Hyun panggang sendiri di tempat penggorengan miliknya. Sebelum kematiannya, ia sempat mengirimkan catatan kepada kakaknya dan teman terdekatnya dan mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengalami depresi. Di sisi lain, sudah bukan menjadi rahasia lagi ya, jika menjadi seorang K-pop idol tidaklah mudah, penuh persaingan dan bahkan kehidupan pribadinya juga harus diatur oleh pihak agensi. Mulai dari cara berpakaian, gaya rambut, soal menjalin hubungan atau berpacaran, gaji atau pembagian keuntungan yang tidak berimbang, hingga posting di sosial media pun harus diawasi dan dimonitor. Yang mana hal tersebut menjadi sisi gelap dari industri entertainment Korea. Namun, yang menarik dari seorang Kim Jong Hyun ini, di salah satu perform terakhirnya, ia terlihat memakai jaket yang terdapat cetakan sablon surat Kurt Cobain di saat sebelum kematiannya. Yang mana hal tersebut mengkorelasikan seorang Jong Hyun dengan 27 Club. Lalu seolah-olah meniru Kurt Cobain, Jong Hyun juga mengirimkan catatan yang berisikan keresahan dalam hatinya sebelum ia bunuh diri. Oke, dari semua hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa teori konspirasi lain yang beredar terkait dengan 27 Club ini, yaitu bahwa ada sebuah kutukan yang menimpa para artis atau musisi dalam 27 Club, sehingga mereka semua mengalami nasib yang sama. Ada satu kutukan yang terkenal yang dipanggil dengan nama misteri korek putih atau dipanggil dengan The Curse of the White Lighter, di mana anggota inti dari 27 Club, yaitu Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, dan Kurt Cobain, pada saat mereka meninggal, di setiap TKP sama-sama ditemukan sebuah korek putih, yang mana hal tersebut menjadi misteri apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau hanyalah sebuah kebetulan belaka. Teori lainnya yaitu ada yang mengklaim bahwa mereka telah melakukan kesepakatan dengan iblis atau kekuatan supranatural lainnya demi mendapatkan uang dan ketenaran, lalu ditukarkan dengan nyawa mereka pada saat di usia 27. Ada juga yang berspekulasi bahwa ada sangkut pautnya dengan kelompok rahasia Illuminati, di mana kematian musisi-musisi tersebut adalah salah satu bagian dari rencana atau agenda mereka dengan tujuan tertentu. Kemudian ada teori bahwa sebetulnya artis atau musisi-musisi dari 27 Club ini masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat, di mana alasannya adalah untuk menghindari sorotan media dan tidak tahan lagi terhadap gaya hidup selebriti, ataupun karena alasan lain yang tidak dapat diketahui. Oke, di akhir video ini sekali lagi perlu saya tekankan ya, teori-teori yang sudah saya sebutkan tadi bersifat spekulatif dan tentunya tidak dapat diverifikasi lebih lanjut. Karena namanya juga teori bro, kalau ada bukti mah berubah menjadi fakta dong, bukan teori lagi ya. Terus mengapa 27? In my humble opinion yang minim pengetahuan ini, asik, 27 Club hanyalah merupakan sebuah sensasi dan kebetulan saja. Karena
Karena banyak juga artis-artis yang meninggal di kelompok usia yang lebih tua atau bahkan lebih muda. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gaya hidup mereka yang dekat dengan alkohol dan narkoba membuat resiko kematian semakin meningkat, di mana hal tersebut seharusnya menjadi fokus utama dari topik ini. Dan juga jangan lupa ambillah makna dari perjalanan hidup mereka yang gelap akibat telah mengambil jalan atau gaya hidup yang salah. Jadi intinya tetap jauhi alkohol dan narkoba, tetap semangat, jadilah manusia yang positif, tetaplah jaya baik di darat maupun udara. Jangan lupa ibadah 5 waktu, puasa Senin Kamis, zikir diperbanyak, sering-sering mengucap istighfar, bersedekah lebih rajin, dan berlomba-lombalah kalian dalam beramal soleh, karena hal itulah yang akan menyelamatkan kalian di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waduh, jadi dakwah kultum ini mah bro. Tapi gak apa-apa lah ya. Oke, segitu saja untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa di subscribe channelnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.